Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin muslimat, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang insyaallah sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali berkumpul dalam rangka berfastabiqul khairat. Mudah-mudahan kumpulnya kita selalu senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada kita yang istiqomah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Hadirin yang berbahagia, ayah bunda, tuan puan, abang kakak, orang baik dimanapun anda berada. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah kita akan membahas permasalahan yang berkaitan dengan bahaya menunda-nunda taubat. Jangan sampai terlambat. Saudaraku kaum muslimin, muslimat, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita ketahui secara bersama bahwa taubat adalah wujud ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak dari kita yang seringkali menunda-nunda taubat dengan dalih masih ada waktu, kemudian nanti saja saat kita tua. Padahal tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu meneropong atau mengetahui kapan ajal menjemput dirinya. Menunda taubat adalah salah satu sikap yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, karena kita dianggap tidak serius dalam menyadari dan memperbaiki kesalahan yang kita lakukan. Bahkan dalam Islam, taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh itu disebut dengan istilah, namanya itu taubat nasuha, yang berarti taubat yang tulus dan tidak diulangi lagi perbuatan dosa yang dilakukan di masa yang lalu. Allah sangat mencintai hambanya yang bertaubat dan dia memberikan kesempatan kepada kita selama hayat masih dikandung badan. Artinya selama kita masih hidup, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat dari dosa yang kita lakukan. Namun jika kesempatan itu disia-siakan, bisa jadi kita terlambat dan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-17, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan kepada kita dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu alaihim wa kanallahu aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan karena kejahilian yang mereka lakukan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat ini, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, memberikan penjelasan kepada kita bahwa taubat yang diterima oleh Allah adalah taubat yang dilakukan segera setelah melakukan dosa, tanpa menunda-nunda untuk melakukan taubat terhadap dosa yang kita perbuat. Kemudian pada Quran surat Az-Zumar ayat ke-53, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita juga dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah memberikan ketegasan kepada kita, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri,
Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini memberikan ketegasan kepada kita, sesungguhnya sebesar apapun dosa seorang hamba, Allah akan mengampuninya selama ia bertaubat dengan ikhlas dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kita bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man taba qabla an tatlu asy-syams min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, artinya itu adalah merupakan tanda kiamat, maka Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 2703. Hadis ini menunjukkan kepada kita, teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ayah bunda, tuan puan, abang kakak, orang baik dimanapun Anda berada, bahwa selama kiamat belum tiba, pintu taubat masih Allah buka. Namun ketika tanda-tanda besar kiamat itu muncul, maka kesempatan untuk bertaubat telah tertutup. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menyampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'inat tawwabun." Ya, setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang segera bertaubat dari kesalahan yang mereka perbuat. Hadis riwayat Tirmidzi, nomor hadis 2499. Hadis ini juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Namun yang terpenting adalah mereka yang melakukan kesalahan segera menyegerakan dirinya untuk bertaubat setelah menyadari perbuatan kesalahan yang mereka lakukan. Lalu hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa keutamaan seseorang apabila dia menyegerakan taubat? Yang pertama, tentu dia akan mendapatkan ampunan Allah, sebab taubat yang dia lakukan dengan ikhlas akan mendatangkan ampunan Allah atas dosa-dosa yang ia lakukan. Yang kedua, mendekatkan dirinya kepada Allah. Dengan bertaubat, dia menunjukkan bahwa dia menyadari kesalahan yang ia lakukan dan ia ingin kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meningkatkan ketenangan hati. Hati yang merasa bersalah dan penuh dengan dosa akan gelisah. Taubat dapat menenangkan hati karena kita telah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mendapatkan keberkahan hidup. Allah sendiri menjanjikan keberkahan hidup bagi hambanya yang bertaubat dan menjalani hidup yang jauh lebih baik. Kemudian yang kelima, terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang tidak segera ditaubati bisa mendatangkan azab di dunia dan akhirat. Maka taubat adalah pelindung dari azab tersebut. Lalu yang keenam, dicintai oleh Allah. Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang senantiasa bertaubat dan mau memperbaiki diri dari kesalahan yang dia lakukan. Lalu yang ketujuh, menjadi contoh bagi orang lain. Ketika kita bertaubat, orang lain pun akan terinspirasi untuk mengikuti jejak kita dalam menyadari dan memperbaiki kesalahan mereka. Lalu yang kedelapan, mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Karena taubat yang tulus dapat mendatangkan kebahagiaan di dunia dan keberuntungan kelak di akhirat nanti. Kemudian yang kesembilan, membuka pintu rezeki. Allah akan mempermudah jalan rezeki bagi hambanya yang bertaubat dan menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ke-10, menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Taubat yang tulus akan menghapus dosa-dosa yang lalu seolah-olah tidak pernah ia melakukan dosa lagi. Kesimpulannya adalah, teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menunda-nunda taubat adalah kesalahan yang terbesar karena kita tidak
tahu kapan Allah akan mencabut nyawa kita. Taubat seharusnya dilakukan dengan sesegera mungkin setelah kita menyadari kita melakukan kesalahan, dengan niat yang tulus untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Mudah-mudahan memberikan manfaat materi kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah memberi kekuatan kepada kita untuk mampu menyegerakan diri kita bertaubat dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.